Sudah. Aduh, gitu. Silakan Ustazah Dewi. Ini nggak dibuka dulu sama saya langsung. Nggih. Aduh, saya langsung yang buka Ustazah. نعم تفضل. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad akhrajana ta'jal fitri li arbabihi ja. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik teman-teman semua, malam hari ini kami dari kelompok 6 ya Ustazah, akan menampilkan hasil makalah kami. Untuk pembaca makalah yang pertama, saya sendiri, dengan judul Kritik Filosofis Terhadap Sistem Penilaian dalam Pendidikan. Asal tuh wadih, Mas Diko, teman-teman semua. Waduh. Wadih ya. Baik, sana kamera. Baik, kritik filosofis terhadap sistem penilaian dalam pendidikan. Sedikit kita flashback ke minggu lalu terkait pembahasan dalam materi kita tentang beberapa teori filsafat dan pengaruhnya terhadap metode pengajaran dan pembelajaran. Jadi kalau kita bicara soal proses pendidikan, tentu kita tidak lepas enggaknya dari beberapa aspek planning, proses, dan output. Jadi ada input, ada output. Ya, ada input, ada output. Nah, penilaian ini berada pada proses pendidikan itu sendiri. Kemudian pembahasan ini menurut kami penting untuk dibahas karena adanya kesenjangan antara hasil pendidikan itu sendiri terhadap kebutuhan yang beragam. Berarti ada apa-apanya, ada sesuatunya antara proses yang ada dengan output pendidikan itu sendiri. Dan dalam proses pendidikan tersebut dan penilaian itu berada dalam proses pendidikan itu. Baik, latar belakang adanya kritik filosofis ini adalah melihat faktor penilaian itu merupakan bagian penting dalam pendidikan. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa dalam proses pendidikan setidaknya ada 3 hal penting tadi. Ada planning, ada proses, ada output. Jadi penilaian ini adalah merupakan proses hasil dari proses yang sudah dilakukan dalam pendidikan. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, praktiknya mungkin sering lebih menekankan pada hasil angka berupa skor dan nilai ujian daripada proses belajar dan pengembangan manusia seutuhnya. Jadi, selain dari faktor penilaian dianggap penting menjadi latar belakang kritik filosofis ini juga melihat kepada praktik dalam penilaian itu sendiri yang lebih menekankan kepada angka, kemudian skor atau nilai ujian dalam proses belajar pengembangan manusia seutuhnya daripada proses belajar pengembangan manusia seutuhnya. Hal ini mungkin memunculkan pertanyaan secara filosofis pada kita, apakah sistem penilaian kita masih selaras dengan hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Jadi dasar ini membuat semua dasar tadi praktek yang menekankan pada angka
itu merupakan sebuah penilaian yang tidak selaras dengan hakikat pendidikan itu sendiri. Kemudian hadirnya kritik filosofis ini untuk meninjau dasar pemikiran dan nilai-nilai yang melandasi sistem pendidikan itu sendiri. Lanjut. Pengertian kritik filosofis. Nah, kritik filosofis itu apa? Itu kajian reflektif dan mendalam terhadap asumsi dasar suatu sistem atau praktek untuk memahami mengapa dan untuk apa hal itu dilakukan. Jadi, kritik filosofis itu adalah merupakan kajian reflektif yang mendalam terhadap asumsi dasar asumsi dasar suatu sistem atau praktik. Mengapa penilaian itu penting dan kenapa penilaian itu dilakukan? Kemudian dalam konteks pendidikan, kritik ini menyoroti pertama tujuan dari penilaian itu sendiri. Apa sih tujuan dari penilaian dalam pendidikan? Kemudian nilai-nilai apa yang mendasari dalam proses penilaian itu sendiri? Kemudian dampak terhadap perkembangan manusia bukan sekedar menolak sistem penilaian, tapi mengajukan tema baru yang lebih manusia bermakna. Ini maksudnya begini. Jadi nanti kritik filosofis ini juga menawarkan beberapa pendekatan yang dipandang lebih mengakomodir kebutuhan dalam aspek penilaian pendidikan itu sendiri. Karena adanya kesenjangan hasil di tengah kebutuhan beragam masyarakat terhadap adanya perbedaan output terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam gitu. Jadi itu jadi persoalan dalam penilaian pendidikan tersebut. Kemudian lanjut, tujuan penilaian dalam perspektif filsafat pendidikan. Jadi ada beberapa rumusan dari para pakar filsafat dalam merumuskan tujuan dari penilaian itu sendiri. Menurut aliran idealisme, tujuan penilaian itu harus mengukur penguasaan nilai-nilai luhur dan kebenaran. Jadi dalam filsafat ini bagaimana sebuah penilaian bukan hanya mengukur dalam bentuk angka atau data, tetapi juga bagaimana sebuah penilaian harus mampu mengukur penguasaan nilai-nilai luhur dan kebenaran. Dan yang kedua, aliran pragmatisme. Ini sebuah aliran di mana merumuskan tujuan penilaian itu sendiri sebagai bentuk yang berfungsi untuk memperbaiki proses belajar yang nyata dan kontekstual. Jadi dalam aliran pragmatisme, sebuah penilaian menurut aliran ini memperbaiki proses belajar yang nyata dan kontekstual. Artinya sebuah penilaian harusnya bersifat aplikatif yang dapat dilihat secara wujud nyata dan bukan hanya mementingkan nilai-nilai yang sifatnya formatif saja. Kemudian eksistensialisme yang ketiga. Penilaian di dalam aliran ini bertujuan seharusnya menghargai kebebasan dan keunikan individu. Ini banyak terjadi ya dalam proses penilaian pendidikan, di mana sebuah penilaian itu tidak menghargai kebebasan dan keunikan setiap individu. Jadi dipersempit. Ada banyak hal potensi pada peserta didik tersebut, keunikan setiap individu tersebut yang tidak bisa sebenarnya dievaluasi hanya dalam bentuk angka. Dan seharusnya tujuan penilaian dalam aliran ini katanya harusnya menghargai kebebasan dan keunikan individu. Dan yang keempat, humanisme. Tujuan penilaian dalam aliran ini adalah mestinya berfokus pada perkembangan potensi manusia, bukan sekedar angka. Nah, ini dia yang kita singgung-singgung dari awal tadi, di mana humanisme ini lebih dalam menyorot tujuan dari penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada perkembangan potensi manusia, bukan sekedar angka. Jadi begitu banyak potensi-potensi yang ada dalam diri manusia tersebut, begitu kompleks, maka aliran ini punya tujuan, di mana dia menilai tujuan dari penilaian itu bukan hanya berfokus pada potensi manusia ya sekedar angka.
Lanjut. Nah, permasalahan dalam sistem penilaian modern. Pertama, reduksionisme. Jadi beberapa permasalahan dalam sistem penilaian modern. Ya, reduksionisme ini adalah sistem mereduksi, mempersempit arti dari penilaian itu, di mana dianggap bisa merangkum seluruh potensi manusia dalam bentuk angka. Jadi bagaimana sebuah penilaian seharusnya tidak hanya merangkum dalam bentuk angka. Ada banyak penilaian yang bisa dinilai afektif dan psikomotor, itu tidak bisa dinilai secara angka. Jadi reduksionisme ini adalah sebuah istilah yang dipakai dalam penilaian modern, di mana penilaian itu dianggap merangkum seluruh potensi manusia dalam bentuk angka. Kedua, standarisasi yang berlebihan. Ini ujian seragam nasional menafikan perbedaan konteks dan karakter siswa. Jadi permasalahan kedua adalah adanya standarisasi yang berlebihan. Contohnya seperti penyeragaman ujian. Kenapa ini dipandang sebuah persoalan? Karena tidak bisa manusia dalam konteks pendidikan itu berbeda gitu. Maka akan dalam penilaiannya seharusnya berbeda juga, mengakomodir setiap perbedaan itu seharusnya gitu. Bukan menyeragamkan dalam bentuk tes secara nasional yang mungkin hasil dari tes ini tidak bisa membaca seutuhnya keadaan pendidikan itu secara menyeluruh. Dan yang ketiga, komersialisasi pendidikan. Jadi permasalahan selanjutnya dalam sistem penilaian modern itu adalah komersialisasi pendidikan, di mana katanya nilai menjadi alat seleksi dan kompetisi, bukan alat sebagai refleksi belajar. Nah, ini jelas ya. Jadi dalam penilaian, dalam sistem penilaian modern, seringkali terkadang penilaian itu diadakan atau dilaksanakan hanya dalam bentuk menjawab kebutuhan-kebutuhan lembaga tertentu atau industri tertentu atau kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sektoral gitu. Jadi bagaimana penilaian dihasilkan misalnya sebagai syarat mendapatkan skor sekian sebagai syarat diterima di sebuah perguruan tinggi, sebagai syarat untuk mendaftar ini, sebagai syarat untuk diterima di pegawai ini gitu kan. Itu maksudnya komersialisasi pendidikan. Nah, seharusnya bukan hanya sekedar itu, sistem dalam penilaian itu seharusnya gitu. Itu permasalahan yang ketiga. Yang keempat ada dehumanisasi, di mana sistem siswa dinilai bukan sebagai manusia yang berkembang, tetapi sebagai data performa. Ini salah satu aliran filsafat, saya lupa namanya siapa ya. Jadi dehumanisasi ini adalah yang memperkasai dia, di mana aliran ini menitik beratkan siswa sebagai bank data, katanya. Bank data di mana menitik beratkan, di mana siswa ini menerima semua informasi dan fungsi penilaian pada pandangan ini menurutnya adalah bagaimana siswa mampu mengeluarkan semua data yang ada di kepalanya tadi gitu. Jadi proses ini dipandang sebagai bukan sebagai manusia yang berkembang, karena kalau manusia yang berkembang seharusnya penilaian itu bukan hanya memuat mengevaluasi atau menilai sumber informasi yang ada dalam diri siswa tersebut. Lanjut. Salah. Tinjauan filosofis terhadap penilaian. Kemudian apa tinjauan filosofis terhadap sistem penilaian itu sendiri? Setidaknya menjawab beberapa aspek yang dikritisi. Pertama, secara aspek epistemologis, apakah nilai mencerminkan pengetahuan sejati siswa? Seharusnya sebuah penilaian itu bisa menjawab hal ini, apakah nilai mencerminkan pengetahuan sejati siswa. Kemudian yang kedua, aksiologis, nilai apa yang diutamakan dalam proses penilaian itu sendiri? Apakah kejujuran, kreativitas, atau angka? Kemudian secara ontologis, apa sih hakikat penilaian itu? Apakah sekedar mengukur hasil atau memahami perkembangan? Kemudian menurut etis, apakah penilaian kita sudah adil atau manusiawi bagi semua peserta didik? Jadi konsep etis ini adalah
keadilan dan manusiawi bagi seluruh peserta didik. Gitu. Mungkin hanya itu dari saya, cukup dilanjutkan oleh Ustazah Ainun. Oke, baik. Selanjutnya adalah tentang alternatif pendekatan filosofis. Nah, di sini kami golongkan menjadi 4, yaitu ada asesmen otentik, asesmen formatif, asesmen humanistik, dan juga asesmen dialogis. Nah, untuk asesmen otentik ini adalah tentang menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata dan bermakna. Jadi, bagaimana siswa itu sebenar-benarnya gitu, senyatanya itu seperti apa. Dan kedua adalah asesmen formatif, yaitu fokus pada proses dan perkembangan, bukan hanya hasil akhir. Jadi mungkin kita lihat siswa-siswa kita yang di kelas itu, jadi bukan hanya asesmen itu bukan hanya bisa dilakukan di akhir hanya dengan ulangan atau ujian aja, tapi kita juga bisa melihat bagaimana dia berproses dalam pemahamannya, bagaimana proses inquiry-nya, bagaimana dia proses mendapatkan jawaban, itu kita bisa menilai juga tuh dari situ. Bagaimana dia berusaha untuk berdiskusi dengan temannya, saling sharing, mencari jawaban kayak gitu, atau menemukan satu titik temu untuk berdiskusi. Nah, itu bisa kita juga nilai dari proses-proses itu. Yang ketiga ada asesmen humanistik, yaitu menghargai keunikan, motivasi, dan nilai-nilai kemanusiaan siswa. Keempat, ada asesmen dialogis, yaitu penilaian sebagai komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Jadi, bisa jadi refleksi untuk siswa dan juga guru. Itu saling merefleksi antara guru dan siswa. Jadi bukan hanya guru yang bisa merefleksi bahwa siswa mungkin kamu akan seperti ini, bisa seperti ini dan sebagainya. Tapi siswa pun juga bisa menilai bagaimana dia menginginkan gurunya untuk menyampaikan materi misalnya, atau dia menginginkan bagaimana konsep materi yang harus diajarkan pengennya seperti apa. Nah, itu bisa saling ada dialog antara guru dan juga siswa seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah relevansi kritik filosofis. Relevansi kritik filosofis yaitu kita bisa membantu guru memahami makna mendalam dari menilai. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Ustazah Dewi tadi, menilai itu bukan hanya di akhir gitu ya. Jadi tujuan dari menilai itu apa? Apakah cuma angka atau hanya untuk memberikan judgement kepada siswa nilai itu. Nah, jadi kita harus memahami benar-benar menilai itu apa maksudnya gitu. Dan kemudian juga mengembalikan fungsi penilaian sebagai sarana pendidikan, bukan untuk seleksi. Jadi menilai itu untuk mendidik. Jadi bagaimana sebaiknya siswa harus bersikap, dari membentuk adab, membentuk akhlak. Nah, itulah apa kunci dari pendidikannya sebenarnya seperti itu. Selanjutnya ada menuntun pengambil kebijakan agar lebih adil dan manusiawi dalam membuat standar penilaian seperti itu. Selanjutnya ada mengajak pendidik untuk mengintegrasikan nilai etis dan reflektif dalam setiap praktik evaluasi. Nah, jika dihubungkan dengan konteks pembelajaran bahasa Arab, mungkin dalam pembelajaran bahasa Arab kita selalu fokus pada nahwu, shorof, ujian gramatika dan hafalan kosakata, tapi bukan pada kemampuan komunikasi dan makna gitu. Mungkin seperti misal siswa bisa dibiasakan untuk mengucapkan kata syukron misal. Nah, apa dari makna syukron itu? Kenapa kok kita harus mengucapkan kata syukron? Kapan harus digunakan kata syukron ya? Jadi penerapan kosakata itu bukan hanya dihafalkan saja, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya diterapkan, tapi siswa juga diberi pemahaman gitu tentang mengapa kok dia harus melakukan itu dan untuk apa, seperti itu. Nah, selanjutnya, pendekatan seperti ini kurang selaras dengan hakikat bahasa sebagai alat berpikir dan berinteraksi itu. Jadi kalau misal kurang sering digunakan bahasa itu, nah tidak selaras dengan hakikat bahasa sebagai alat berpikir dan juga berinteraksi. Kritik filosofis menuntun agar penilaian bahasa Arab bisa menilai pemahaman makna, konteks, dan juga budaya, menghargai proses belajar, interaksi, dan juga kreativitas siswa. Jadi bukan hanya sekadar berorientasi pada angka, tetapi pada penguasaan fungsional bahasa dalam kehidupannya se apa namanya, kembali ke fungsi dasar bahasa, yaitu untuk komunikasi gitu. Jadi bagaimana bahasa itu bisa digunakan untuk alat komunikasi sehari-hari, bagaimana bisa
anak itu mengkomunikasikan keinginannya atau harapannya itu dengan menggunakan bahasa yang sudah mereka pelajari seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kritik filosofis mengajak kita untuk melihat ulang nilai dan tujuan penilaian itu untuk apa. Dan sistem penilaian yang ideal adalah yang menilai manusia bukan hanya dari hasil kerjanya, tapi menghargai proses dan juga perbedaan individu berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan juga kemanusiaan. Dan dengan demikian penilaian menjadi bagian dari pendidikan yang memerdekakan bukan juga menekan seperti itu. Mungkin berhubungan dengan konsep kurikulum yang digencarkan oleh Kementerian Pendidikan ya, pembelajaran bermakna seperti itu. Bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi bermakna untuk anak-anak, tapi bukan hanya pembelajaran yang menekan apa ya istilahnya menyuapi dengan banyak informasi, gila. Anak bisa memakan banyak informasi seperti itu aja, tapi dia juga bisa paham, oh apa yang aku dapat, apa yang aku serap, apa yang harus aku gunakan seperti itu. Nah, mungkin dari kami seperti itu. Sekian untuk tentang kritik filosofis dalam sistem penilaian. Mungkin kami buka diskusi dengan teman-teman, ada tanya jawab, ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi, atau mungkin ada yang sharing, silahkan. Mungkin kalau tidak ada yang mau tanya, nanti bisa cerita, bisa sharing mungkin pengalamannya di kelas seperti apa dalam penilaian proses anak-anak, atau mungkin ada kesulitan atau bagaimana, apapun mungkin ada yang pernah pengalamannya di kelas, pasti teman-teman pengalamannya sudah banyak sekali. Jadi bisa diceritakan, bisa sharing juga bagaimana anak-anak, mungkin sistemnya di sekolah juga berbeda gitu, jadi mungkin tidak bisa langsung bisa menerapkan bagaimana menilai proses anak-anak yang seperti apa kayak gitu. Monggo boleh silakan bisa sharing-sharing saja kayak gitu. Saya mulai, Ustazah. Tadi disebutkan penilaiannya harus berlandaskan nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Pelaksanaannya dalam hal keadilan dan kemanusiaan itu bagaimana kira-kira praktek di lapangan, ya khususnya untuk pembelajaran bahasa Arab. Hmm, mungkin saya sharing sedikit sudah tentang apa keadilan dan kemanusiaan itu. Mungkin dalam pembelajaran bahasa Arab kita bisa juga pakai uh, mungkin pada umumnya seperti pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi tidak memaksakan pola yang sama kepada semua anak di kelas seperti itu. Jadi mungkin ada apa anak yang kemampuannya sampai setengah, ada yang baru seperempat, ada yang sebagaimana dalam satu standar yang misal kita sudah tentukan seperti itu. Misal di pembelajaran kalam atau percakapan seperti itu. Nah, kita sudah menetapkan tujuan atau standar pembelajarannya di hari itu adalah misal anak bisa bertanya tentang alamat misal contohnya.
menggunakan struktur ma, unwan nuka, ma, unwan nuki gitu. Nah, harapannya memang anak-anak itu bisa mengucapkan itu semua, bisa menggunakan itu semua. Tapi pada praktiknya mungkin ada yang masih kesulitan uh, membedakan bagaimana menggunakan maun wanuka, maun wanuki, bagaimana membacanya, seperti itu, bagaimana menjawabnya. Nah, mungkin kita bisa tidak hanya menilai dari hasil, oh kamu bisa menjawab apa, mencapai goalnya, mencapai tujuannya, tapi proses-proses dia untuk bisa mencapai itu juga kita perhatikan seperti itu. Jadi kita bisa menilai bagaimana proses lebih lebih ke proses mungkin itu kalau menurut saya Ustaz. Tentang mungkin Ustaz Dewi bisa sharing juga Ustaz. Tambahan dari saya, mungkin saya lebih menyorot faktor keadilannya itu, Ustazah. Jadi kalau kita nilai yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, penilaian yang berlandaskan pada nilai kebenaran dan keadilan, itu ada keadilan itu dalam cakupan yang lebih luas menurut saya itu bukan hanya faktor personal antar siswa saja, tapi juga di sini kita akan mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa, kemudian lebih lebih besar dari itu misalnya cakupannya atau misalnya rasanya ada nggak memberikan sebuah penilaian yang sama seperti ujian nasional itu antara sekolah yang berada di pedesaan dengan di perkotaan. Itu sebenarnya sudah melanggar prinsip keadilan itu sendiri gitu. Itu salah satunya menurut saya gitu. Kemudian adil dari segi faktor personal siswa tersebut. Mungkin jadi adil ini prosesnya menurut saya lebih luas, bukan hanya cakupan materinya, tapi juga dalam bentuk pemberiannya, pemberian penilaian tersebut uh, keter, apa ya, keterbatasan siswa tersebut dan juga keterbatasan aksesibilitas gitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Saudara. Izin bertanya, Ustaz. Kalaulah Silakan. tadi kita dengar dia penilaian itu dari segi humanisme itu keadilan itu bahwasanya tidak bisa diukur oleh nilai saja. Nah, lalu bagaimana Hmm. implementasi tersebut kita praktekkan humanisme itu dalam praktek lapangannya, Ustaz, terutama dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena kan susah kalau kita nilainya nih fulan dengan fulan IQ-nya beda, jadi kita harus bedakan pula ujiannya. Atau kita prosesnya bagaimana gitu. Jadi implementasi bagaimanakah yang paling benar untuk menilai, mengukur nilai-nilai nilai apa perkembangan sesuatu tersebut. Kan nggak mungkin kalau kita satu-satu gitu dalam menilai. Ya, gitu pertanyaan Nana. Mudah-mudahan dipahami. Oke, baik. Mungkin dari saya dulu Ustaz Dewi. Kalau dari pengalaman saya, karena kalau ini konsep humanisme ini ya berfokus pada perkembangan potensi manusia gitu. Yang saya terapkan di sekolah itu uh, saya bikin rubrik namanya. Saya bikin rubrik untuk penilaian. Nah, rubrik penilaian itu bukan dari angka, tapi dari perkembangannya. Jadi ada tahapannya. Namanya apa ya? Saya tuh lupa. Hmm, Jurnal ya, bukan bukan jurnal individu. Kejuaraan individu. Jadi saya itu bikin rubrik yang nanti jadi perkembangannya itu dibagi jadi empat. Mulai dari, aduh saya lupa lagi. eh Relasional terus apa gitu. Pokoknya ada empat. Saya lupa. Namanya apa istilahnya saya lupa. Saya bagi jadi empat. Nah, perkembangannya itu mulai ada dari yang dasar, potensi dasar, terus potensi agak menengah, terus mulai fasih, terus ada yang pro banget, istilahnya bahasanya pro banget kayak gitu. Nah, dari misal kita ambil satu tujuan pembelajaran misalnya, misal tentang tema anggota keluarga. Nah, dari rubrik itu, dari potensi-potensi itu, kita bisa membuat tolak ukur. Jadi ketika dia di relasional di bawah ini,
yang paling dasar itu berarti potensi apa saja yang bisa dia lakukan gitu. Misal dia hanya bisa menyebutkan satu kosakata tentang anggota keluarga. Nah, berarti dia masuk di kategori yang relasional ini. Terus ada juga developing, saya ingat. Emerging, developing, uh, emerging, developing, terus apa lagi ya? Ada dua lagi, ya emerging, developing, dan dua yang lainnya itu. Nah, itu jadi potensi-potensi itu diukur dari solo taksonomi kalau nggak salah namanya. Ya, solo taksonomi. Jadi saya membuat rubrik menggunakan solo taksonomi. Nah, nanti penilaian di akhir, untuk reporting di akhir, itu kami menggunakan rubrik itu juga. Jadi perkembangan siswa itu terpantau. Jadi selama pembelajaran itu prosesnya gimana? Oh, misal dari satu tema ya, satu tema materi seperti itu. Satu tema materi, dia ada perkembangannya. Misal dari tema yang awal kita bagi-bagi apa konsep-konsepnya. Jadi misalnya awal masih pemahaman kosakata, terus kemudian dia mulai belajar bercakap-cakap, terus kemudian mereka belajar untuk menulis, membaca dan sebagainya. Nah, dalam tahap awal yang kosakata itu kita bikin rubriknya. Jadi di tahap emerging itu apakah ada kategorinya di tahap emerging berarti anak ini dikategorikan kalau dia cuma bisa menyebutkan satu kosakata saja, berarti dia termasuk emerging seperti itu. Terus kalau misal ternyata dalam prosesnya dia bisa menyebutkan 2 sampai 3 bahkan 5 atau 10, nah berarti dia masuk ke developing. Setelah itu ada juga mungkin yang anak tidak hanya bisa menyebutkan 10 kosakata, tapi ketika itu dia bisa menjelaskan lebih detail, bisa menghubungkan antara tadi tema anggota keluarga ya, anggota keluarganya satu dengan yang lain. Oh, misal anaknya ibu itu namanya siapa, siapa, siapa. Oh, berarti dia sudah di tahap lanjut. Terus ada juga yang lebih fasih lagi, ada yang lebih uh, lebih potensial lagi gitu. Dia tidak hanya bisa menyebutkan kosakata 5 atau 10, tapi dia juga bisa menghubungkan, bahkan dia bisa menceritakan kembali anggota keluarganya. Nah, itu kan dari situ ada kemampuan dan potensi. Jadi misal kita bisa lihat dari situ, misal dari yang tahap awal, misal dia dari emerging itu, terus apakah ada perkembangan di tahap-tahap selanjutnya? Seperti itu. Nah, dari rubrik-rubrik itu kita bisa melihat, oh ternyata anak ini berproses